Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Rizky Aldi Prayugo di webiptek.com. Di kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai Juniper. Lebih tepatnya tentang pengenalan apa itu Juniper Network OS. Mungkin di antara teman-teman ada yang tanya apa itu Juniper. Jadi kalau teman-teman sebelumnya sudah tahu seperti Cisco, kemudian Mikrotik, Ubiquiti, kemudian Huawei dan lain sebagainya, Juniper itu sama seperti mereka. Jadi Juniper itu adalah vendor atau perusahaan yang menyediakan perangkat dan juga software yang dibutuhkan di jaringan komputer ya. Jadi dia menyediakan kalau hardware-nya bisa switch, security device, kemudian router dan sebagainya. Nah, di sini sesuai judul, jadi kita akan belajar tentang pengenalan Juniper Network OS. Nah, materi yang saya sampaikan itu adalah bagian dari materi untuk sertifikasi JNCIA Junos. JNCIA Junos itu adalah salah satu certification tracknya Juniper di level associate. Ini adalah outline resmi dari Juniper terkait sertifikasi JNCIA Junos. Jadi di sini itu teman-teman harus memahami tentang Junos OS Fundamentals, kemudian user interface-nya, ada CLI, ada Gweb, kemudian konfigurasi basic-nya, kemudian konfigurasi monitoring dan maintenance, kemudian ada routing fundamentals dan routing policy dan firewall filter. Itu outline resmi dari Juniper. Poin-poin detailnya juga sudah ada di sini, teman-teman bisa buka di webnya Juniper bagian training, kemudian certification track. Ini yang terbaru sejak tanggal 29 Maret kalau nggak salah, kodenya JN0-100-3. Tapi saya tidak akan membahas semua outline dari Juniper, tetapi saya akan memilih beberapa saja atau bahkan sebagian kecilnya yang akan saya bahas di sesi pembahasan Introduction to Juniper Network OS ini. Nah, ini outline yang dari saya. Jadi kita ada 5 modul. Junos OS Fundamental, modul 1 itu, modul 2-nya Junos CLI, kemudian Routing Fundamental, kemudian modul 4 itu Routing Policy, modul 5 Firewall Filter. Nah, di setiap modul itu nanti ada hands-on lab, jadi nanti teman-teman bisa ngikut praktik juga, dan saya menjelaskannya juga lewat lab tersebut. Jadi nanti sambil praktik, sambil saya jelaskan apa saja yang ada di Junos OS. Dan mungkin di sini ada bonus tentang dynamic routing ya, OSPF, ISIS, kemudian RIP. Kalau kita lihat di outline sini, routing fundamentalnya itu nggak ada tentang penjelasan dynamic routing secara detail. Tapi di sini saya akan menjelaskan overview atau tinjauan singkat tentang routing protokol dinamis. Di sini ada OSPF, ISIS, dan RIP, sekedar pelengkap saja. Satu lagi, jadi nanti ketika teman-teman sesi pembelajaran kita terkait Introduction to Juniper Network OS itu ada hal yang kurang dimengerti, bisa ditanyakan di komentar, atau ketika ada statement saya yang salah, silakan dikoreksi saja. Karena mungkin saya juga salah tulis atau saya yang salah memahami informasi dari Juniper. Jadi kita di sini sama-sama belajar ya. Jadi kalau saya salah ya dikoreksi. Kalau teman-teman tidak ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Itu saja pembukaannya. Jadi silakan nanti teman-teman simak secara urut. Nanti saya urutkan dari modul 1 sampai lab terakhir nanti. Jangan loncat-loncat kecuali teman-teman sudah tahu tentang Juniper Network OS dan teman-teman hanya ingin tahu di bagian-bagian tertentu saja. Tapi kalau teman-teman serius dan benar-benar ingin tahu tentang Juniper Network OS, silakan simak dari awal. Jangan loncat-loncat karena nanti setiap modul itu ada kaitannya.